Bismillahirrahmanirrahim. Wasilah hukum mengajarkan kita untuk patuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertemuan kali ini materi yang akan saya sampaikan merupakan materi kelanjutan pekan lalu ya. Jadi hmm, dalam satu PowerPoint ya, dan judulnya upaya pemberantasan tindak pidana korupsi ya. Jadi dari satu PowerPoint terbagi seharusnya untuk 3 kali pertemuan ya. Nah ini lanjutan pekan lalu yaitu materi kali ini tentang berbagai upaya pencegahan tidak pidana korupsi yang saat ini tengah dilaksanakan. Jadi mari kita flashback sebentar dengan pertanyaan dari materi yang pekan lalu sudah saya sampaikan ya. Nah, ada pertanyaan korupsi ya korupsi di sebuah negara itu timbul dan berkembang sedemikian masif ya dan sulit untuk dibereskan karena masalahnya itu tidaklah sederhana. Nah, mengapa korupsi yang berkembang sedemikian masif sulit untuk diberantas? Mengapa? Karena korupsi itu sudah merambah sampai ke para penegak hukum dan jadi kita mungkin masih ingat atau barangkali kalian silakan nanti bisa diakses ya di internet ya bahwa seharusnya kita sangat prihatin ya karena pada tahun 2024 yang lalu atau mungkin awal tahun 2025 ya nanti silakan diakses di internet. eh Sangat menyedihkan bagi bangsa Indonesia karena berdasarkan lembaga transparansi internasional yang bernama OCCRV itu telah eh, mencatat ya bahwa tokoh Indonesia atau pada wakil presiden maaf mantan presiden ya itu masuk dalam catatan tokoh terkorup urut kedua tingkat dunia. Ya, jadi ini saya karena membaca ya, melihat ya membaca di internet silakan ya dan itu sangat heboh ya di berita TV nasional juga ada ya. Nah, itu sebuah keprihatinan bagi kita semua. Ya, hal itu menggambarkan bahwa korupsi ini eh, sudah sangat sedemikian masif ya, dan sulit untuk diberantas. Sulit untuk diberantas karena merambah sampai kepada para penegak hukum dan kepala negara. Itu eh, menurut teorinya ya, apabila korupsi itu masif gitu. Nah, ini saya mengatakan ini karena data dari apa informasi atau berita atau laporan dari OCCRV ya. Jadi bukan kata saya, tapi kata laporan OCCRV. Merupakan lembaga transparansi internasional ya. Kalau tidak salah itu. Jadi menobatkan mantan Presiden Indonesia itu silakan cari sendiri mantan presiden yang keberapa itu merupakan tercatat sebagai tokoh terkorup urut 2 tingkat dunia seperti itu. Nah, mengapa eh, eh, korupsi ini sulit diberantas? Itu karena salah satunya
Kalau udah para penegak hukum dan kepala negara terlibat di dalam, bencana lah yang terjadi, bencana kemiskinan, ya, itu merupakan tragedi kemanusiaan ya, karena korupsi itu merupakan kejahatan yang extraordinary crime atau kejahatan luar biasa ini sangat menyengsarakan rakyat saat ini saja begitu sulitnya orang untuk mendapatkan pekerjaan bahkan eh, banyak ada beberapa rumah sakit juga terpaksa tutup ya tutup rumah sakit swasta ada yang tutup kita dapat informasi. Nah, dapat dibayangkan berapa puluh pegawainya mungkin mungkin ratusan ya, itu harus di PHK sedangkan eh, pencari kerja sebelumnya aja banyak yang tidak mendapatkan pekerjaan ditambah dengan pengangguran baru akibat rumah sakit tempatnya bekerja itu tutup. Nah, ini maka kemiskinan semakin menjadi sementara di atas sana orang bergelimang harta ya mencuri uang rakyat ya dikorupsi untuk kepentingan pribadi, keluarga dan kelompoknya seperti itu. Nah, bagaimana caranya supaya korupsi itu tidak masuk terjadi di negara? Apakah kita mampu untuk memberantas korupsi? Apakah bisa? Jawabannya bisa. Secara langsung atau tidak langsung, dua-duanya bisa. Baik secara langsung maupun tidak langsung. Ya. Secara langsung, ya apabila eh, kita mengetahui ada indikasi korupsi, ya maka kita boleh atau memiliki apa namanya kewajiban ya, atau kita boleh melaporkan indikasi tindak pidana korupsi itu ke eh, lembaga penegak hukum ya KPK, Inspektorat, BPK atau BPKP, Kejaksaan, Kepolisian atau Ombudsman ya seperti itu. Nah, itu peran kita untuk memberantas korupsi secara langsung. Lalu yang tidak langsung seperti apa? Yang tidak langsung itu juga sangat penting. Jadi begini ya, keprihatinan kita karena korupsi di Indonesia itu begitu berkembang begitu masif. Ya. Kita bisa, jangan berputus asa ya, jadi kita masih bisa ikut berperan dalam memberantas korupsi. Tadi secara langsung sudah saya sampaikan, tapi secara tidak langsung seperti apa. Jadi ingat bahwa korupsi itu dapat diberantas sampai habis ya apabila ada komitmen dari kepala negara atau pemimpin nasional kita. Mbak lihat ya di negara-negara lain karena memiliki komitmen ya ada yang koruptor langsung di di apa dibawa oleh kepala negara itu sendiri ya di negara lain ini ya kemudian dialah yang menghukumnya. Kalian bisa melihat di YouTube di negara mana itu ya. Kemudian yang jelas bukan negara Indonesia. Kemudian kepala negara itu sendiri yang menggandeng. Kemudian begitu itu langsung dia terbuka itu apa namanya lantainya. Kemudian si koruptor itu tercemplung ke dalamnya. Dan itulah bentuk hukuman mati. Jadi di negara yang berani menerapkan hukuman mati, maka akan bersih dari uh, tindak pidana korupsi. Nah, lalu kembali lagi tadi
Apa sih yang bisa kita lakukan untuk memberantas korupsi? Benar-benar korupsi itu terberantas. Yaitu, ya secara tidak langsung yaitu kita bisa dengan cara memilih pemimpin yang memiliki komitmen untuk memberantas korupsi, ya, sampai ke akar-akarnya, ya. Jadi pilihlah pemimpin yang memiliki komitmen dalam memberantas korupsi. Dulu zaman kerajaan, ya, bahwa ucapan raja itu adalah hukum, ya, sebuah peraturan atau hukum yang tidak tertulis ucapan raja atau yang disebut Sabdo Pandito Ratu. Sabdo Pandito Ratu itu ucapan raja itu harus dilaksanakan oleh para apa namanya bawah-bawahnya, ya. Nah, begitu juga di zaman modern sekarang, ya, bahwa kepala negara nih, ucapan kepala negara itu sebenarnya juga Sabdo Pandito Ratu. Karena apa? Kalau pemimpin negara memiliki komitmen dalam pemberantasan korupsi, maka kepala negara ini tinggal memerintahkan kepada lembaga penegak hukum yang berada di bawahnya. Jadi, lembaga penegak hukum di Indonesia seperti KPK, Kejaksaan, Kepolisian, apalagi BPK, BPKP, dan ada lagi apa yang saya lupa itu. Nah, itu semua berada di bawah eksekutif. Siapakah pimpinan eksekutif kita? Yaitu presiden. Nah, kalau presiden mengatakan tangkap si A karena dia telah korupsi kepada KPK memberitakan tangkap si A karena dia telah berdasarkan laporan dia telah melakukan tindak pidana korupsi. Kemudian memerintahkan lagi kepada Kapolri tangkap si B karena berdasarkan informasi dia terindikasi melakukan tindak pidana korupsi. Kemudian kepada kejaksaan, tangkap si C karena berdasarkan informasi yang beredar di media sosial, dia terindikasi melakukan korupsi. Begitu seterusnya. Kalau seorang kepala negara memiliki komitmen untuk memberantas korupsi, kemudian eh, dengan lisannya saja dia memerintahkan, maka akan ditindaklanjuti oleh bawahannya, ya. Eh, oleh karena itu, mari ke depan kita harus, ya, untuk memilih pemimpin untuk kita negara kita terbebas dari korupsi. Tidak usah neko-neko mengharap program dari presiden atau calon presiden. Tidak usah neko-neko, tidak usah berlebihan. Cukup satu yang dipegang programnya. Calon pemimpin yang menawarkan dengan penuh komitmen akan memberantas korupsi hingga tuntas. Itu satu yang harus diperhatikan program-program presiden, calon presiden. Maka kalau satu program itu dapat teratasi, maka program yang lainnya akan mengikuti, ya. Nah, karena apa? Dengan negara tidak tidak apa tidak tercatat sebagai negara terkorup, otomatis atau dengan demikian, ya, para investor itu akan datang ke, saya contohlah Indonesia, ya. Saya Indonesia bukan negara korup. Menurut laporan eh, apa lembaga transparansi internasional misalnya,
itu Indonesia tidak tercatat sebagai negara terkorup misalnya, maka para investor itu akan datang ke Indonesia. Akan datang ke Indonesia menanamkan modalnya di Indonesia. Nah, dengan demikian, dengan adanya investor datang ke Indonesia menanamkan modalnya, maka akan terbukalah lapangan pekerjaan. Ya. Akan terbuka lapangan pekerjaan. Dengan terbukanya lapangan pekerjaan, maka akan mengurangi pengangguran. Bahkan mungkin pengangguran akan lenyap. Ya, pengangguran itu akan eh, apa? Akan habis ya, sehingga menjadi pekerja semua atau memiliki lapangan pekerjaan. Kalau tidak ada pengangguran, maka negara itu pastilah akan menjadi negara yang makmur, ya, negara. Oleh karena itu, marilah kita ke depan berpikir dan benar-benar memperhatikan untuk kita akan memiliki hak berpolitik ya, gunakan hak berpolitik untuk memilih pemimpin yang benar-benar komitmen dalam pemberantasan korupsi supaya kita menjadi negara yang makmur. Lihat di negara luar, negara yang bersih dari korupsi, contohnya ya, kalau tidak salah Singapura ya itu merupakan negara dia dari IPK-nya tinggi ya, kalau tidak salah 80-an, silakan dikoreksi. Itu negara kecil seperti itu, makmur gitu ya, karena investor berani menanamkan modalnya di sana, ya, negara itu aman dari koruptor ya. Uh, jadi dia tidak ada kekhawatiran kalau negara itu negara korup, maka investor akan takut menanamkan modalnya di negara. Jadi ingat seperti itu ya, gunakan nanti ke depannya hak berpolitik untuk memilih pemimpin yang berkomitmen dalam memberantas korupsi sampai eh, apalagi kalau sampai zero ya. Tidaklah sampai zero ya. Mungkin kita masuk peringkat 85 seperti itu. Kita bersyukur berarti kita masuk negara yang bersih dari korupsi. Seperti itu. Nah, korupsi itu terjadi di Indonesia ya, eh, sejak zaman kerajaan. Sejak zaman kerajaan dan berbagai upaya itu dilakukan ya. Jadi berbagai upaya maupun strategi pemberantasan korupsi itu telah dilakukan. Namun korupsi tetap terjadi ya. Korupsi tetap terjadi eh, secara masif. Lalu dari beberapa strategi pemberantasan korupsi, manakah strategi yang dianggap paling efektif? Apa nama strategi? Jadi strategi yang dikenal itu yang dilaksanakan oleh KPK ya itu strategi Trisula. Tri berarti tiga, Sula itu kan eh, apa namanya yang runcing itu Sulati. Nah itu tiga Sula atau Trisula itu. Sula yang pertama yaitu represif. Sula yang kedua perbaikan sistem dan Sula yang ketiga edukasi. Nah, represif ini merupakan upaya penindakan. Upaya penindakan itu langkahnya itu eh, penyelidikan. Saya ada laporan dari masyarakat, dilakukan penyelidikan atau mungkin informasi apapun ya, lakukan penyelidikan. Setelah melakukan penyelidikan, kemudian dilakukan penyidikan. Setelah penyidikan, kemudian lakukan kemudian KPK melakukan penuntutan. Setelah penuntutan, barulah vonis yang diketuk oleh majelis hakim itu bukan wewenang KPK lagi, jadi merupakan wewenang hakim ya. Jadi itu eh,
represif, apa namanya, yang saat ini dianggap paling efektif lah di antara strategi yang lain, yaitu strategi Trisula. Jadi ada perbaikan sistem juga ya, perbaikan sistem itu dari fondasi dari KPK. KPK melakukan monitoring, evaluasi setiap sistem eh, yang di apa ya, yang dibuat oleh KPK untuk dilaksanakan oleh instansi-instansi pemerintah yang lainnya. Dan edukasi seperti ya, pendidikan budaya anti korupsi, kemudian penyuluhan seperti itu ya. Nah, pemberantasan korupsi ya itu diantaranya penanganan laporan seperti itu ya, pengaduan masyarakat. Apa tidak lanjut yang dilakukan oleh terhadap laporan pengaduan dari masyarakat, yaitu melakukan verifikasi dan penelaahan terhadap laporan. Ya. Nah, kemudian pada rangkaian langkah pemberantasan korupsi, nah itu ada strategi represif seperti yang saya sampaikan tadi. Di situ pada strategi represif, tersangka korupsi ini wajib memberikan keterangan kepada penegak hukum pada saat rangkaian strategi represif itu. Nah, langkah dalam memberikan keterangan kepada penegak hukum itu merupakan penegakan hukum dalam bentuk apa atau langkah apa dan dilakukan apa namanya pemberian keterangan kepada penegak hukum itulah yang dikatakan dengan penyidik. Kemudian upaya pencegahan korupsi itu ada 5 yang dilakukan oleh negara Indonesia, yaitu pertama pembentukan lembaga anti korupsi, kemudian pencegahan korupsi di sektor publik, ya. Kemudian penegakan sosial dan pemberdayaan masyarakat, kemudian pembuatan instrumen hukum dan monitoring dan evaluasi. Kita ulas satu-satu. KPK itu ya berdiri ya sejak tahun 2023. Jadi KPK ini sebenarnya diundangkan itu pada tahun 2002, tahun 2002 ya, berdasarkan Undang-Undang 30 tahun 2002. Itu ya, ingat, jadi tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dan saat itu ya itu menjadi bagian ya, kemudian dibubarkan ya, itu dan dibubarkan dan menjadi bagian dari apa namanya, sebenarnya pencegahan ya, pencegahan korupsi. Kemudian tugas dan wewenang KPK itu melakukan koordinasi ya dengan institusi yang berwenang di dalam pemberantasan korupsi. Siapa saja institusi yang berwenang dalam pemberantasan korupsi, yaitu selain KPK itu ada kejaksaan, kepolisian,
kemudian inspektorat, kemudian yang tadi di awal jelaskan juga apalagi BPKP, KPK seperti itu dengan ombudsman. Jadi melakukan koordinasi dengan lembaga yang tadi disebutkan. Kemudian juga wewenang berikutnya KPK itu melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang dalam pemberantasan korupsi tadi. Nah, kemudian juga melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Dan pada saat vonis itu bukan wewenang KPK, wewenang dari kehakiman. Nah, untuk diketahui bahwa KPK ini dipimpin oleh pimpinan KPK yang terdiri dari 5 orang. Dari 5 orang yang mencakup seorang ketua dan merangkap anggota dan 4 wakil ketua merangkap anggota. Nah, kelima pimpinan KPK itu merupakan pejabat negara yang berasal dari unsur pemerintah dan unsur masyarakat. Ya. Unsur masyarakat itu bisa dari LSM, ya seperti itu ya. Nah, jadi KPK ini merupakan lembaga yang berada di bawah eksekutif, bawah presiden, yang melaksanakan tugas kepolisian dan kejaksaan. Dan sifatnya itu ad hoc. Jadi sifat penugasannya itu bersifat ad hoc. Ad hoc itu artinya khusus atau sifatnya sementara. Ya. Nah, yang sifatnya sementara atau khusus itu dilaksanakan itu sebelum situasi normal. Saya ini kan ad hoc untuk pemberantasan korupsi. Nah, itu sifatnya itu sementara tuh KPK itu eh, sebelum situasi normal atau eh, situasi bebas dari korupsi. Kalau masih ada tindak pidana korupsi maka KPK masih tetap berdiri, masih tetap ada. Jadi KPK ini ya menerapkan asas-asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, dan juga untuk kepentingan umum. Ini jadi KPK itu melakukan tugas-tugas itu. Kemudian KPK juga merupakan lembaga super body ya seperti itu. Nah, kemudian KPK ini melakukan strategi pencegahan berupa perbaikan sistem edukasi dan pelatihan. Nah, kemudian juga melakukan pembenahan terutama di jantung penegakan hukum seperti kejaksaan, kepolisian, pengadilan, lembaga permasyarakatan, dan juga KPK melakukan kajian sistem dan kebijakan di kementerian dan lembaga dalam rangka mengidentifikasi kelemahan sistem yang berpotensi untuk korupsi, uh, terjadinya tindak pidana korupsi. Lalu KPK juga melakukan edukasi dan kampanye. Edukasinya itu yang membangun perilaku anti korupsi dan kampanyenya dalam bentuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai korupsi dan dampak buruknya sehingga tumbuh benih anti korupsi dan perlawanan terhadap korupsi. Itu harapannya seperti itu. Jadi membangun perilaku anti korupsi ini harus dimulai dari diri sendiri dengan membiasakan sikap jujur, bertanggung jawab, ya. Kemudian berani berkata benar walaupun dalam situasi sulit atau dalam tekanan.
Apa sikap yang mencerminkan perilaku anti korupsi itu dalam kehidupan sehari? Tidak, sikap yang mencerminkan itu. Yaitu sikap untuk menepati janji meskipun tidak ada yang mengisi. Meskipun tidak ada yang mengisi. Nah, kemudian perilaku anti korupsi ini dapat tumbuh apabila masyarakat masyarakat eh, memiliki kesadaran akan pentingnya kejujuran dan kepedulian terhadap kepentingan bersama. Jadi, lalu bagaimana sih cara yang tepat untuk menumbuhkan perilaku anti korupsi? Misalnya contohnya di lingkungan kampus seperti itu ya, sebagai mahasiswa. Maka harus memberikan contoh ya, dan contoh sikap jujur dan adil kepada sesama. Seperti itu. Dan korupsi juga merupakan tindakan yang merugikan negara dan masyarakat. Karena apa? Karena dapat menghambat pembangunan. Korupsi juga dapat memperbesar ketimpangan sosial. Oleh karena itu, masyarakat itu penting untuk memahami dampak buruk dari korupsi. Ya. Jadi eh, masyarakat ya, jadi masyarakat ini eh, penting ya untuk memahami dampak buruk dari korupsi, yaitu apa? Eh, jadi masyarakat ini memiliki kesadaran dan semangat untuk mencegah serta korupsi. Kemudian salah satu cara untuk menumbuhkan benih anti korupsi yaitu melalui apa? Melalui pendidikan karakter sejak dini yang menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, kepedulian sosial. Lalu apa manfaat itu semua? Manfaatnya yaitu untuk menumbuhkan generasi yang memiliki integritas. Apa itu integritas? Integritas itu antara ucapan dan perbuatan itu sama. Jadi akan memiliki integritas dan berani melawan. Kemudian yang kedua setelah tadi yang pertama KPK, Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi, kemudian yang kedua itu eh, lembaga ombudsman ya, jadi bentukan lembaga ombudsman. Apa sih ombudsman itu? Yaitu ombudsman itu penyedia sarana bagi masyarakat yang hendak mengadukan apa yang dilakukan lembaga pemerintah dan kami. Masyarakat nih harus kritis ya, bisa ya mengadukan kemana ke ombudsman itu ya. Jadi apa sih wewenang ombudsman? Wewenang ombudsman itu ya, mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik atau eh, pelayanan publik yang dimaksud ya, yaitu yang pelayanan publik yang dananya bersumber dari APBN atau APBD. Nah, selain itu ya, Ombudsman juga menindaklanjuti laporan mengenai masalah maladministrasi ya. Contohnya, eh ibu nih pernah ibu ditunjuk untuk menjabat dan jabatan itu ada
apa namanya, setelah melaksanakan pekerjaan dengan jabatannya itu ada honornya ya, ada honornya. Tapi karena kekritisan itu sehingga jabatan ibu dicabut dan celakanya itu dicabut mundur 3 bulan ke belakang. Itu sebenarnya merupakan apa ya, pelanggaran pelanggaran eh, pelanggaran etika, pelanggaran hukum juga ya, karena tidak boleh mencabut SK itu mundur. Hmm, karena kalau cabut mundur saya 3 bulan. Padahal dia sudah melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jabatannya itu selama 3 bulan. Maksudnya jabatan apa ya, honor seperti itu. Tapi cabut mundur sehingga tidak benar. Itu pernah dialami ibu ya, misalnya ibu ya. Tapi sudah berusaha melawan, ya, berusaha melawan sesungguhnya. Nah itu untuk pelajaran kita semua. Jadi jangan pernah takut berkata benar. Terkait dengan lembaga penegak hukum yang kewenangannya ini, dalam kewenangannya ini mengawasi pelayanan publik ya, serta menindaklanjuti laporan maladministrasi itu, maka penegak hukum itu namanya ombudsman. Yang ketiga ya, lembaga anti korupsinya ketiga yaitu Inspektorat Jenderal. Nah, Inspektorat Jenderal ini pada tingkat kementerian ini ditingkatkan kinerja lembaga itu ya, melalui reformasi birokrasi dan reformasi pelayanan publik. Nah, ini penting dibenahi sehingga tidak memberi peluang untuk melakukan pungutan liar. Nah, inspektorat ini ya dapat dibedakan jadi dua ya, inspektorat pusat dan inspektorat daerah. Nah, kalau inspektorat daerah itu pun terbagi lagi inspektorat provinsi dan inspektorat kabupaten. Jadi inspektorat itu memiliki kewajiban melakukan pengawasan terhadap institusi yang ada di bawah eh, apa ya, lembaga tersebut ya. Kalau inspektorat pusat berarti dia ada posisinya ada di kementerian ya. Kementerian, masing-masing kementerian, bisa Kementerian Kesehatan, Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan. Kalau di provinsi maka Inspektorat Provinsi. Yes. Memiliki kewenangan untuk mengawasi di wilayah kerjanya. Kalau provinsi berarti ya wilayah pemerintah provinsi ya, seperti itu. Nah, kemudian daerah kabupaten kota ya lingkupnya eh, kabupaten kota seperti itu ya. Lalu apa sih tugas umum dari inspektorat? Oke, tugasnya melakukan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi, melakukan pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi ditetapkan oleh KPK ya. Kemudian melakukan administrasi inspektorat tentunya ya. Jadi kalau fungsi inspektorat wilayah atau daerah itu untuk membantu mengawasi pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangannya di daerah. Ya.
Nah, ini inspektorat ini melakukan pengawasan terhadap reformasi birokrasi ya, agar tidak terjadi, misalnya contohnya ada pungutan liar. Nah, jadi pungli ini sering terjadi karena proses birokrasi yang berbelit, ya. Proses birokrasi yang berbelit sehingga terjadi korupsi, ya, juga tidak transparan, juga lemahnya pengawasan. Lalu pertanyaan mengapa sih perlukah birokrasi, reformasi birokrasi ini eh, dilakukan untuk mencegah terjadinya pungutan liar? Maka jawabnya yaitu perlu dilakukan supaya pelayanan menjadi lebih cepat, pelayanan publik lebih cepat, lebih transparan, dan benar-benar seperti itu. Nah, dan pelayanan publik itu ya yang baik itu harus mengutamakan kejujuran, profesionalisme, dan bebas dari praktek korupsi. Apa langkah konkret yang dapat dilakukan untuk mewujudkan pelayanan bersih dari pungli, yaitu dengan cara menyederhanakan prosedur dan meningkatkan pengawasan. Harus. Nah, ini gambaran bahwa uh, begitu begitu juga melaksanakan reformasi birokrasi. Nah, reformasi birokrasi itu sendiri dulu perilaku korupsi. Nah, kemudian melakukan pencegahan korupsi di sektor sektor publik. Jadi ini mewajibkan semua pejabat publik untuk mengumumkan dan melaporkan kekayaan yang dimilikinya, ya, baik sebelum menjabat maupun sesudah menjabat, yang saat ini disebut LHKPN. LHKPN itu singkatan dari laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Ya, penyelenggara negara ini wajib ya melaporkan harta kekayaannya, antara lain ketika dimutasi atau mulai melaksanakan jabatan yang baru atau saat pensiun. Ingat tuh ya, yang wajib melaporkan eh, apa LHKPN itu adalah hmm, pejabat ya, wajib para pejabat. Contohnya ya terkait ini misalnya yang melaporkan itu contohnya eh, pejabat publik misalnya ini memiliki kewajiban melaporkan dan mengumumkan jumlah kekayaan yang dimiliki itu sejak pertama kali menjabat, kemudian saat mutasi, saat promosi, saat pensiun. Nah, itu melalui kita. Jadi eh, terkait KPK tadi ya, KPK itu eh, dalam upayanya dalam pencegahan korupsi di sektor publik itu eh, maka penyelenggara negara itu wajib melaporkan apa namanya LHKPN itu ya. Nah, LHKPN ini ya laporan harta kekayaan penyelenggara negara ini ya pertama kali ditetapkan itu ya, berdasarkan
kepres ya 81 1999 jadi kepres 81 1999 dan itu ya merupakan salah satu bentuk transparansi. Nah, salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan adalah kewajiban penyelenggara negara untuk melakukan mengapa penyelenggara negara wajib melaporkan kekayaannya saat menjabat saat pensiun? Kenapa? Karena untuk mencegah dan mendeteksi potensi penyalahgunaan jabatan atau tidak. Nah, LHKPN ini merupakan alat penting dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan berintegritas ya. Kira-kira apa manfaat dari LHKPN secara berkala oleh yang dilaporkan oleh penyelenggara negara? Apa sih manfaat? Yaitu manfaatnya untuk mendorong transparansi dan memperkuat kepercayaan publik terhadap penyelenggara negara. Kemudian yang kedua, pencegahan korupsi di sektor publik. Jadi di sini ada layanan LPSE. Layanan LPSE. Nah, LPSE ini adalah unit yang melayani proses pengadaan barang dan jasa elektronik atau secara elektronik ya. Nah, LPSE ini ya, LPSE ini bekerja sama dengan sistem pengadaan secara elektronik yaitu LPSE ya. Maaf LPSE. SPSE ya. Nah, SPSE atau singkatan sistem pengadaan secara elektronik. Ini untuk mencapai tujuan yang sama ya. Jadi ada kerjasama antara LPSE dengan SPSE itu yaitu tujuannya untuk mencapai tujuan yang sama yaitu pengadaan barang dan jasa yang lebih baik dan transparan. Nah, tujuannya yaitu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, juga meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, kemudian juga memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, kemudian juga mendukung proses monitoring audit, dan memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time. Gitu. Nah, lelang ya, lelang pengadaan barang dan jasa. Jadi lelang pengadaan barang dan jasa ini dilakukan secara terbuka ya melalui PSI. Ya. Cuma itu dilakukan untuk mencegah terjadinya korupsi dan kolusi ataupun nepotisme terhadap proses pengadaan barang dan jasa. Mengapa? Mengapa ya lelang pengadaan barang dan jasa harus terbuka untuk publik? Mengapa? Karena supaya tercipta transparansi, akuntabilitas, dan mencegah terjadinya praktek curang. Nah, sehingga pengadaan barang dan jasa ini dengan sistem lelang terbuka, publik dapat mengawasi prosesnya serta mendorong terciptanya persaingan yang sehat di antara penyedia barang dan jasa. Nah, apa manfaat utamanya? Manfaat utamanya untuk meningkatkan kepercayaan publik dan mencegah penyalahgunaan anggaran.
Ya, seperti itu. Kemudian pencegahan korupsi di sektor pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Nah, ini di sini ya masyarakat ini punya akses untuk mendapatkan informasi dan bahan pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat ini ya, dan meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap bahaya korupsi. Kemudian penyediaan sarana bagi masyarakat untuk dapat dengan mudah melaporkan kejadian korupsi kepada pihak yang berwenang secara bertanggung jawab. Nah, upaya pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat ini ya eh, dalam memerangi korupsi itu meliputi ya jaminan akses informasi publik ya yang membangun sistem ya, supaya dapat dengan mudah mengakses informasi termasuk agar masyarakat itu dapat mengakses berbagai dokumen penting seperti anggaran dan pendapatannya berapa, belanjanya berapa ya. Melalui website masuk juga sarana eh, untuk menyampaikan laporan pengaduan dengan mengisi form pengaduan pada kontak pelayanan seperti itu ya. Nah itu harus diwujudkan di dalam pada instansi yang memberikan pelayanan praktik ya. Nah, Ibu jadi ingat ya sebuah instansi kecil puskesmas ya, puskesmas Ibu waktu itu mau membuat proposal pengabdian pada masyarakat ya. Nah, itu Ibu perlu data-data karena waktunya sangat mepet. Ibu akhirnya mengakses lewat website puskesmas tersebut. Nah, walaupun ini sebenarnya bagus ya, bagus tapi itu tidak usah menyebutkan aku terjadi kecemburuan sosial. Ya. Jadi puskesmas itu ya, Ibu mengakses websitenya, situ udah tercantum anggaran puskesmas yang ada, nama Pak puskesmas, pegawainya siapa-siapa, kemudian ya ada di situ informasi ada di situ. Itu bagus sekali. Jadi boleh dicontoh ya setingkat puskesmas itu sudah transparan ya, transparan. Tentu saja akuntabel ya karena sudah dipublish, tentu saja harus bisa dipertanggungjawabkan. Satu transparan, transparan kita ikuti akuntabel. Kemudian juga upaya pencegahannya itu dengan meningkatkan kesadaran publik terhadap bahaya korupsi ya. Dan isu pemberdayaan masyarakat ya. Jadi isu pemberdayaan masyarakat ini eh, dengan pendekatan publik, pendekatan publik campaign ya atau kampanye publik ya. Kampanye publik terhadap eh, tindakan anti korupsi ya, di melalui media massa seperti juga melalui seminar atau diskusi atau dengan memasang spanduk atau poster yang berisi ajakan untuk menolak segala bentuk korupsi ya, juga dengan pendidikan anti korupsi ya, dan ingat dari SD sampai ke perguruan tinggi. Kemudian yang ketiga pencegahan sosial dan masih yang ketiga pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat yaitu kebebasan media baik cetak maupun elektronik dalam menginformasikan bahaya korupsi ya. Juga eh, keberadaan lembaga swadaya masyarakat LSM atau
NGOs ya, NGOs itu non government organization ya, non government organisasi organization yang berfungsi melakukan pengawasan terhadap perilaku pejabat pemerintah maupun parlemen ya. Jadi eh, LMS apa LSM LSM ini ya memiliki peran penting. Ini memiliki peran penting dalam menjaga akuntabilitas dan integritas para pejabat pemerintah dan anggota parlemen melalui fungsi pengawasan. Melalui fungsi pengawasan. Lalu apa sih peran utama LSM dalam pengawasan terhadap perilaku pejabat pemerintah dan parlemen? Yaitu fungsinya untuk mendorong transparansi, akuntabilitas, serta memberikan masukan dan kritik terhadap kebijakan. Seperti itu. Nah, kemudian eh, kebebasan berorganisasi juga memungkinkan LSM atau NGOS ini ya eh, berperan aktif dalam proses demokrasi, ya, termasuk mengawasi kebijakan publik dan menyuarakan kepentingan masyarakat. Nah, mengapa keberadaan LSM ini penting? Ya, mengapa penting dalam sistem pemerintahan yang demokratis? Karena LSM ini dapat membantu masyarakat mengawasi dan mengkritisi kebijakan publik. Ya, jadi LSM itu sangat memiliki sangat berperan penting dalam pengawasan dan pengawasan terhadap kebijakan publik. Nah, kemudian yang ketiga electronic surveillance, yaitu memasang perangkat untuk mengetahui dan mengumpulkan data di tempat tertentu, ya, itu CCTV. Nah, electronic surveillance ya dengan menggunakan perangkat CCTV ini, ya, ini telah menjadi alat utama ya, menjadi alat utama dalam sistem keamanan modern, terutama di area publik ya seperti pusat perbelanjaan, bandara, dan jalan raya. Nah, CCTV ini berperan eh, ya, jadi CCTV ini berperan penting ya dalam memantau aktivitas untuk mencegah kejahatan dan mengumpulkan bukti visual ya jika terjadi pelanggaran hukum. Jadi itulah jadi manfaat penggunaan CCTV dalam electronic surveillance ini di tempat umum yaitu untuk memantau dan merekam aktivitas untuk keamanan. Nah, jadi salah satu strategi pencegahan korupsi di sektor pelayanan publik yaitu dengan menerapkan ini dan menerapkan ini. Nah, CCTV. Dengan adanya kamera pengawas CCTV di kantor pelayanan publik, maka masyarakat ini dapat memantau pelayanan publik secara transparan ya. Nah, sehingga akan mendorong akuntabilitas, mengurangi peluang terjadinya praktek korupsi. Kemudian pertanyaannya bagaimana sih peran CCTV dalam mendukung pencegahan korupsi melalui pemberdayaan masyarakat, yaitu dengan meningkatkan transparansi pelayanan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Namun, ya, CCTV dalam electronic surveillance ini seringkali menimbulkan
apa seringkali menimbulkan apa ya gesekan atau perdebatan ya terkait privasi individu. Nah, di satu sisi sistem ini efektif ya untuk keamanan dan sebagai eh, upaya untuk penegakan hukum. Namun di sisi lain jika tidak diatur dengan benar, ini dapat disalahgunakan untuk apa memata-matai tanpa izin. Nah, apa kira-kira tantangan etis utama dalam penggunaan CCTV sebagaimana atau sebagai eh, bagian dari electronic surveillance, yaitu eh, tantangan utamanya adalah pelanggaran privasi akibat pemantauan tanpa batas. Kemudian yang keempat, bahwa pembuatan instrumen hukum. Ya. Ini undang-undangnya, undang-undang yang dijadikan instrumen hukum ya. Jadi berdasarkan PP nomor 2 tahun 2004 ini, yang mengatur tentang kode etik PNS ya, yang bertujuan untuk membentuk pegawai yang berintegritas, profesional, ya, dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika dalam menjalankan tugasnya. Nah, apa sih tujuan utama diberlakukannya kode etik PNS itu? Yaitu tujuan utamanya untuk menumbuhkan profesionalisme dan integritas dalam melaksanakan tugas. Dan salah satu prinsip dalam kode etik ini ya, di PP nomor 2 tahun 2004 ini, yaitu PNS harus bersikap netral, ya, tidak berpihak dalam kehidupan berpolitik dan menjaga kepercayaan publik, ya, eh, terhadap pemerintah. Lalu bagaimana sih penerapan prinsip netralitas PNS ini berdasarkan PP nomor 2 tahun 2004 ini, yaitu dengan cara menjaga sikap dan tidak memihak, tidak terlibat ke dalam politik praktis ya. Jadi ada aturan mainnya tuh instrumen hukumnya. Kemudian yang kelima adalah monitoring dan evaluasi. MONEP ini ya dilakukan terhadap seluruh kegiatan pemberantasan korupsi untuk menilai capaian kegiatan. Ya. Jadi monitoring dan evaluasi adalah proses sistematis yang dilakukan untuk mengamati, mengukur, ya, eh, menilai menilai hasil dari kegiatan ya, kegiatan apa, kegiatan pemberantasan korupsi ya. Jadi MONEP ini bertujuan untuk memastikan bahwa program atau kebijakan anti korupsi ini telah dilaksanakan secara efektif dan efisien ya, sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Nah, apa tujuan MONEP dalam pemberantasan korupsi? Yaitu menilai capaian kegiatan ya, kemudian mendeteksi hambatan atau kegagalan, kemudian menjadi dasar perbaikan kebijakan, kemudian juga dapat mendorong akuntabilitas. Hmm. Cakupan dari MONEP ini yaitu pendidikan dan kampanye anti korupsi, penerapan sistem pengawasan internal di instansi pemerintah, PSPI ya, di kita itu SPI. Ya. Kemudian penggunaan teknologi CCTV,
ya, atau sistem pelaporan digital, kemudian reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan, ya itu capaian kegiatan yang di Monef ya. Kemudian bagaimana pelaporan gratifikasi, bagaimana LHKPN-nya, apakah sudah melaporkan para pejabatnya, melaporkan laporan serta kekayaan penyelenggara negara, kemudian bagaimana cakupan pengaduan masyarakatnya ya, apakah sudah diberikan sarana atau fasilitas bagi masyarakat untuk mengadukan eh, apa pelayanan publiknya ya. Kemudian eh, cakupan kegiatan Monep yang berikutnya misalnya ya kerjasama antar lembaga ya, KPK, BPK, Aktif dan lain-lain ya, SIP, SPI, ya, SIP, ya. Nah, nah, monitoring dan evaluasi atau Monep ini ya merupakan bagian penting dari program pemberantasan korupsi karena memungkinkan pemerintah dan lembaga pengawas untuk mengetahui kemajuan pelaksanaan kegiatan anti korupsi ya, mengidentifikasi kendala, kemudian menyusun langkah-langkah perbaikan ya, eh, seperti itu ya. Lalu apa fungsi utama Monep itu? Fungsi utama dari Monep pemberantasan korupsi apa fungsi utama? Yaitu mengawasi dan menilai pelaksanaan serta capaian program anti korupsi di, nah, di instansi-instansi pemerintah seperti itu. Nah, salah satu hasil dari kegiatan Monep yaitu tersusunnya laporan evaluasi seperti itu ya, yang digunakan untuk perbaikan kebijakan. Dengan data dari Monep, maka pengambil kebijakan ini dapat membuat keputusan yang lebih tepat. Untuk apa? Untuk memperkuat sistem pencegahan korupsi. Lalu pertanyaannya mengapa hasil dari kegiatan Monep penting dalam eh, pemberantasan korupsi? Ya karena eh, hasil laporan Monep itu merupakan penyediaan data untuk memperbaiki dan menyempurnakan kebijakan anti korupsi ya, yang sudah diterapkan. Dan Monef itu dalam pemberantasan korupsi ini dilakukan secara berkala. Untuk apa? Untuk menilai capaian kegiatan lebih atau yang telah dirancang. Nah, jadi melalui Monef ini pemerintah maupun lembaga pengawas ini dapat melihat sejauh mana sih program anti korupsi berhasil diterapkan dan berdampak pada pengurangan potensi korupsi. Mengapa penting melakukan Monef? Itu agar dapat mengidentifikasi ya, agar dapat mengidentifikasi keberhasilan program dan memastikan akuntabilitas. Salah satu ya, salah satu hasil penting dari pelaksanaan Monef ini ya, eh, di dalam pemberantasan korupsi itu dapat dikenalnya strategi pencegahan mana yang paling efektif dan efisien. Nah, ini memungkinkan lembaga terkait untuk memfokuskan sumber daya pada metode yang terbukti berhasil ya, serta menghentikan program yang tidak berdampak signifikan itu diberhentikan. Jadi, mana yang efektif ditingkatkan kembali. Nah, apa manfaat utama Monef dalam konteks identifikasi strategi pencegahan korupsi? Apa manfaat utamanya? Yaitu untuk eh, menentukan strategi pencegahan yang paling tepat dan efisien berdasarkan hasil yang nyata. Jadi,
Monet ini ya dilakukan terhadap seluruh kegiatan pemberantasan korupsi dan nilai capaian kegiatan. Tujuannya apa? Itu agar dapat diketahui strategi pencegahan. Itu sudah saya jelaskan secara berlangsung. Ini semua tujuannya untuk apa? Untuk mendapat untuk menentukan strategi efektif dan efisien. Ulang-ulang ya. Lalu terkait dengan upaya pemberantasan atau pencegahan tidak pidana korupsi itu juga ada kerjasama internasional dalam pemberantasan korupsi. Jadi kerjasama internasional dalam pemberantasan korupsi itu merupakan upaya yang melibatkan lebih dari satu negara untuk mencegah, mendeteksi, menindak, dan memulihkan aset yang terkait dengan tindak pidana korupsi. Nah, korupsi ini seringkali melibatkan jaringan lintas negara ya, seperti pencucian uang. Nah, ini pencucian uang ini melalui perbankan internasional atau suap antar perusahaan multinasional. Sehingga pemberantasan korupsi ini ya eh, memerlukan kolaborasi global. Bukan kolaborasi global. Nah, kerjasama internasional dalam pemberantasan korupsi ini itu merupakan upaya melibatkan lebih dari satu negara untuk mencegah, mendeteksi, menindak, memulihkan. Itu tadi ya. Jadi apa sih betul-betul kerjasama internasional dalam pemberantasan korupsi? Yaitu tentunya perjanjian internasional, kerjasama penegakan hukum, pertukaran informasi dan intelijen, keuangan, kemudian pemulihan aset, atau ya pemulihan aset, kemudian pelatihan dan dukungan teknis, kerjasama regional, ya kerjasama regional. Jadi gerakan organisasi internasional dalam pemberantasan korupsi itu telah dilakukan oleh United Nation. United Nation. United Nation itu Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi PBB ini pada Kongres PBB yang ke-10 ini menyatakan bahwa perhatian perlu menekankan pada apa yang disebut dengan top level corruption atau top down, yaitu korupsi yang tersembunyi dalam jaringan yang tidak terlihat secara kasat mata, meliputi apa itu penyerah eh, penyerahan kekuasaan, penyalahgunaan kekuasaan, pemerasan, nepotisme, penipuan dan korupsi. Jenis korupsi ini yang paling berbahaya dan dapat menimbulkan kerusakan yang sangat besar. Jadi di sini ada yang namanya top level corruption. Top level corruption. Top level corruption ini mengacu pada tindakan korupsi yang dilakukan oleh pejabat tinggi negara atau elit kekuasaan. Seperti misalnya presiden, menteri, gubernur, bupati, pejabat tinggi militer atau kepolisian, kepala lembaga, kemudian direksi BUMN, pejabat tinggi di
pengadilan atau bisa bisa gitu ya. Nah, korupsi ini sangat berbahaya ya. Top level corruption itu sangat berbahaya. Jadi sangat berbahaya karena apa? Karena melibatkan kekuasaan besar yang bisa mempengaruhi hukum, bisa mempengaruhi hukum, bisa mempengaruhi kebijakan dan negara. Nah, juga bisa menular ke bawah menjadi top down, ya. Jadi bisa menular ke bawah dan menciptakan budaya korupsi yang sistemik di seluruh birokrasi. Itu sangat berbahaya seperti itu dan juga sulit sekali untuk diberantas. Karena apa? Karena pelakunya memiliki akses ke aparat hukum atau politik yang seharusnya menindak mereka. Ya, jadi dalam kongres eh, dalam kongres PBB ke-10, terus PBB ke-10 ini yaitu tentang pencegahan dan penanganan yang pelaku kejahatan korupsi ini atau kejahatan menyampaikan banyak perhatian terhadap isu korupsi, terutama korupsi tingkat tinggi. Top, top, top level corruption. Nah, atau yang sering dikenal juga dengan korupsi pas corruption. Nah, kongres ini ya menekankan, kongres PBB ini menekankan bahwa ya fokus pada top level corruption itu karena apa? Karena top level corruption itu dampaknya luas, sangat berdampak dan hambat pembangunan. Juga eh, ciptakan menciptakan keteladanan buruk ya. Jadi birokrasi di bawah cenderung ikut korupsi jika atasnya juga korupsi. Juga sulit dilacak ya, sulit dilacak karena apa? Biasanya menggunakan skema rumit dan internasional ya, skema rumit internasional. Misalnya pencucian uang atau perusahaan cangkang itu atau perusahaan bodong tidak ada isinya. Kemudian juga Kongres PBB ke-10 itu juga fokus pada jenis korupsi top level corruption karena memerlukan kerjasama internasional karena pelaku sering menyimpan aset itu. Lalu tidak lanjut yang direkomendasikan itu dari Kongres PBB ke-10 itu yaitu memperkuat lembaga anti korupsi yang independen, kemudian mendorong keterlibatan aset pejabat atau laporan LHKPN, kemudian membuka akses publik ya terhadap proses pengadaan jasa, kemudian juga eh, Kongres PBB ke-10 ini mendorong untuk setiap negara memberikan perlindungan kepada Ustadz ulama. Ibu pernah jadi Ustadz ulama, jadi sangat apal. Ustadz itu adalah orang yang mau menjadi atau orang yang berani mengungkap
tindak pidana korupsi dan itu membutuhkan perlindungan hukum. Kemudian juga meningkatkan ya, jadi tindak lanjut yang direkomendasikan dalam eh, Kongres PBB tersebut ini juga meningkatkan kerjasama strategis ya. Jadi, terhadap Kongres PBB ke-10 ini, Indonesia merespon dengan gerakan pemerintah yang dikatakan top down. Gerakan top down itu pemerintah itu membentuk lembaga atau program khusus untuk memberantas korupsi seperti KPK, ya, kemudian satu pungli persatuan tugas untuk memberantas pungutan liar itu. Kemudian reformasi birokrasi itu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di sektor pelayanan. Kemudian top level corruption itu ya, atau korupsi tingkat tinggi merupakan bentuk korupsi yang dilakukan oleh pejabat tinggi negara atau elit kekuasaan. Jenis korupsi ini memiliki beberapa yang sangat besar ya, karena tidak hanya merugikan keuangan negara dalam jumlah yang besar, tetapi juga rusak sistem hukum, rusak demokrasi, dan rusak kepercayaan publik terhadap. Mengapa sih top level corruption ini, top level corruption ini dianggap lebih berbahaya dibandingkan dengan bentuk korupsi lain? Mengapa? Karena pelakunya memiliki kekuasaan untuk memanipulasi hukum dan kebijakan. Kongres PBB yang ke-10, Kongres PBB yang ke-10 ini menyatakan ya, pentingnya perhatian terhadap top level corruption karena korupsi jenis ini seringkali dilakukan secara sistematis pejabat tinggi negara. Jadi korupsi seperti ini ya, top level corruption ini dapat mendorong lahirnya budaya korupsi di kalangan bawah dan membuat penegakan hukum menjadi lemah atau tidak efektif. Itu jadi apa dampak utamanya? Yaitu dampak utama dari top level corruption itu terbentuknya budaya korupsi yang meluas ke seluruh birokrasi. Jadi seperti itu. Kemudian gerakan organisasi internasional lainnya yaitu dari Bank Dunia juga ya. Jadi ada yang namanya eh, ya sama-sama dari Bank Dunia ya. Jadi korupsi ini. Hmm. Kemudian dari ini semua premis bahwa untuk memberantas korupsi secara itu atau pernyataannya pernyataan bahwa memberantas korupsi secara efektif perlu dibangun tanggung jawab bersama berbagai lembaga dan usaha. Nah, selain pendekatan itu ya, pendekatan data ya, pendekatan bottom up ini dalam membatasi korupsi ini menetapkan pada partisipasi masyarakat. Dia apa salah satu kelemahan dari
pada kata-kata itu tidak memiliki kewenangan untuk menindak langsung. Tidak. Nah, kemudian ada juga gerakan lembaga swadaya internasional yang namanya Transparansi Internasional, yang disingkat IPK ya. Nah, IPK ini merupakan organisasi, ya, organisasi yang menerbitkan IPK itu sendiri, Indeks Persepsi Korupsi. Ya, jadi eh, ini merupakan organisasi transparansi internasional. Jadi ini merupakan organisasi non pemerintah internasional yang bertujuan untuk memerangi ketidakadilan yang disebabkan oleh korupsi. Jadi kita nih sepakat ya bahwa korupsi berdampak buruk pada perekonomian sebuah negara. Salah satu pertumbuhan ekonomi yang lambat itu akibat dari multiplier effect itu rendah, seperti jalan-jalan jembatan ya. Itu rendah akibat dari tingkat korupsi yang tinggi. Nah, apa indikator tingkat korupsi suatu negara tinggi? Ini rendah berarti tingkat korupsinya tinggi. Kemudian ada juga organisasi internasional yang namanya PRI, yang merupakan eh, organisasi yang independen internasional ya, yang berfokus pada pemberantasan korupsi juga. Jadi lembaga-lembaga anti korupsi dunia itu seperti tadi ya, berikan. Jadi seperti lembaga korupsi nasional, puncak, organisasi PBB BRI, itu kan. Jadi pemberantasan korupsi tingkat internasional itu dilakukan dengan upaya pencegahan melalui pencegahan anti korupsi internasional. Apa namanya? It, eh, Selanjutnya ada puncak. Puncak ini merupakan salah satu instrumen internasional yang sangat penting dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi. Nah, puncak ini merupakan konvensi internasional yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 2003 ya. Dan itu juga telah diratifikasi ya, atau telah disahkan oleh banyak negara, atau telah ya, ditandatangani dari para petinggi beberapa negara termasuk Indonesia. Dan puncak ini ya, menjadi instrumen global yang komprehensif ya dalam upaya mencegah dan memberantas korupsi. Itu melalui kerjasama internasional, penegakan hukum, dan perbaikan sistem. Nah, pertanyaannya apa sih tujuan utama puncak? Nah, dalam konvensi sebagai apa namanya, konvensi internasional dan pemberantasan korupsi,
Tugas utama puncak yaitu mendorong kerjasama global dalam pencegahan uh, tindak pidana korupsi. Nah, kemudian eh, puncak ini bergerak di bidang pencegahan. Jadi ada prinsipnya di bidang pencegahan, kemudian di bidang kriminalisasi. Kriminalisasi ini di sini itu eh, kewajiban negara untuk mengkriminalisasi berbagai perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Tujuannya adalah untuk memberikan efek. Yang ketiga, eh, program puncak itu kerjasama internasional. Ini jadi ya negara-negara yang menandatangani konvensi itu bersepakat untuk bekerja sama dalam setiap langkah pemberantasan korupsi yang termasuk pencegahan, investigasi dan penuntutan. Jadi kerjasama internasional ini bersepakat ya untuk memberikan bantuan hukum timbal balik dalam mengumpulkan bukti yang akan digunakan dan pengadilan mengekstradisi pelanggar. Nah, negara-negara juga bersepakat nih harus melakukan langkah-langkah yang mendukung penelusuran, penyitaan, dan pembekuan hasil tindak pidana korupsi. Nah, jadi seperti itu. Jadi wajib negara-negara itu ikut masuk di dalam. Nah, kemudian Uncak juga nah, mengesahkan program pengembalian aset aset negara yang melalui kerjasama internasional. Jadi kerjasama dalam pengambilan aset-aset hasil korupsi terutama yang dilakukan dan disimpan di negara lain juga merupakan hal yang sangat penting yang terutama dalam konvensi. Nah, untuk itu setiap negara harus menyediakan aturan-aturan serta prosedur guna mengembalikan kekayaan termasuk aturan dan prosedur yang menyangkut hukum dan rahasia perbankan. Seperti itu. Jadi perjanjian ekstradisi di Indonesia itu eh, yang dengan Indonesia ya. Jadi yang yang tidak memiliki ya, yang tidak memiliki perjanjian ekstradisi itu dengan Indonesia itu Kamboja, Singapura, Papua Nugini. Itu tiga negara. Dan eh, perjanjian ekstradisi sebagai bentuk kerjasama internasional dapat membantu dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi di berbagai negara termasuk Indonesia. Hmm. Sebab apa? Sebab pelaku tindak pidana korupsi itu biasanya melarikan diri ke negara lain. Ya. Nah ini kalau ada perjanjian kerjasama ekstradisi ini maka dapat dikembalikan itu pelaku tindak pidana korupsi itu dikembalikan ke negara asalnya. Lalu negara mana saja yang memiliki perjanjian yang tidak memiliki perjanjian ekstradisi yaitu negara Kamboja, Singapura dan Papua Nugini. Itu. Lalu inilah rangkuman ya, dari materi yang ada. Silakan kau baca sendiri. Ini juga rangkumannya. Ini. Terima kasih. Semoga integritas kita tetap terjaga.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.